Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Al-Qur'an dan keutamaannya. Al-Qur'an lugatan secara bahasa artinya adalah al-qiraah, yakni bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi al-manqul ilaina bitawatur. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman-Nya Allah atau ucapannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya adalah ibadah, dinukil kepada kita secara mutawatir. Al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca oleh setiap muslim dan muslimah, direnungkan dan difahami maknanya, difahami perintah dan larangannya, kemudian diamalkan, sehingga ia akan menjadi hujjah bagi pembacanya kelak di akhirat dan juga bisa memberikannya syafaat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis dari Muslim, nomor hadis 804. Kemudian Nawas bin Sam'an radhiyallahu an juga mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Al-Qur'an akan didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya yang telah beramal dengannya di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran tuhajjani an sahibihima. Dan yang pertama kali adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan membela pembacanya. Hadis dari Imam Muslim, nomor hadis 805. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqa rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, bacalah dan naiklah, serta bacalah dan dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhirat adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis dari Imam Ahmad, nomor hadis 6796. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun.
Perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrojah, yakni buah limau. Baunya harum dan rasanya lezat. Wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalil tamrah la rihalha wa ta'muha hulwan. Dan perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, baunya tidak ada dan rasanya manis. Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an masalu raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Kemudian wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an kamasali hanzulah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzulah, baunya tidak ada dan rasanya pahit. Khawani fiddin rahimakumullah. Di antara surat yang agung dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surat yang amat masyhur yang telah dikenal oleh umat manusia. Saking terkenalnya, sebagian kaum muslimin menjadikannya sebagai jimat. Sekarang apa saja keutamaan dari surah Al-Fatihah? Allah telah berfirman, walaqad atayna sab'an minal musani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan juga Al-Quran yang agung. Al-Hijr ayat 87. Kemudian Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu sholli fad'ani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Suatu ketika aku sedang solat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, namun aku tidak menjawabnya. Qultu, habis solat aku berkata pada beliau, ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Qal, kataku, ya Rasulullah, tadi aku sedang solat. Qal, kemudian beliau bersabda, alam yakulillah ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul iza da'akum. Rasul bersabda, ya, Allah telah berfirman, kata beliau, hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian. Summa qal, kemudian beliau bersabda, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Kata beliau, maukah kamu aku ajarkan sebuah surat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini? Faqaza biyadi falama aradna an nakhruj. Beliau memegang tanganku sebelum aku keluar dari masjid. Qultu, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka azzama suratin minal Qur'an. Sesungguhnya engkau akan mengajarkan pada saya sebuah surat yang agung dalam Al-Quran. Qal, beliau pun bersabda, beliau menjelaskan apa itu, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, ya, hiya sab'ul masani, itu bacaan Al-Fatihah. Dan beliau juga mengatakan wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang agung, allazi utituhu, yang diturunkan kepadaku. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran merupakan sebab diturunkannya, ditingkatkannya derajat. Ya. Yang ketiga,
Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Yang terakhir, keutamaan surah Al-Fatihah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.